Apa sih yang membedakan KSPPS Baitul Ikhtiar dengan koperasi lainnya? Target sasaran anggota adalah para ibu-ibu. Apa menurut Pak Latif yang bisa membuat KSPPS Baitul Ikhtiar ini bisa berkembang seperti sekarang? Itu peran dari anggota. Untuk apa saja pinjaman dana bergulir dari LPDB KUMKM digunakan, Pak? Memenuhi modal kerja ketika ada anggota mengajukan pinjaman. Menjadi koperasi yang maju dan berkembang ternyata tidak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Kerja keras, pantang menyerah menjadi salah satu modal kemajuan. Dan itu sudah dibuktikan oleh sebuah koperasi yang ada di Kota Bogor, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS Baitul Ikhtiar. Ada yang menarik dari koperasi ini, yaitu hanya melayani anggota kaum wanita. Kenapa? Nah, ini yang akan kita tanyakan ke Bapak Latif Effendi, Ketua KSPPS Baitul Ikhtiar. Nanti akan dibahas juga tentang bagaimana kemitraan dengan LPDB KUMKM. Jadi, tetap di sini di podcast LPDB KUMKM. Saya akan langsung ke Pak Latif Effendi, Ketua KSPPS Baitul Ikhtiar. Pak Latif, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, kabar hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Untuk saat ini, saya sebagai ketua pengurus tentunya kesibukannya paling utama adalah proses menjalankan tugas-tugas harian pengurus. Karena pengurus di Koperasi Baitul Ikhtiar itu harus aktif setiap hari. Kalau berdirinya kapan Pak, KSPPS Baitul Ikhtiar ini? Berdirinya Koperasi Baitul Ikhtiar, lebih tepatnya kita musyawarah rapat anggota pertama pendirian itu tanggal 22 Januari 2008. Dan kemudian setelah tanggal rapat pendirian Koperasi Baitul Ikhtiar ini, kami atas pengurus terpilih itu mengajukan perizinan ke dinas terkait dengan operasional Koperasi Baitul Ikhtiar. Dan kemudian izin Koperasi Baitul Ikhtiar kami dapatkan itu tanggal 13 Juni 2008. Jadi sekitar 6 bulanan kita secara formal izin keluar dari Kementerian Koperasi. Apa latar belakangnya sehingga Bapak merasa perlu mendirikan KSPPS Baitul Ikhtiar ini Pak? Yang sangat mendasari dari pendirian Koperasi Baitul Ikhtiar adalah kita menyadari pada tahun 1999 waktu itu setelah kita mengalami kalau tidak salah krisis ekonomi. Dan tentunya masyarakat lapis bawah atau masyarakat mikro ini sadar atau tidak sadar sangat terbatas sekali akses terhadap layanan publik. Salah satunya adalah layanan keuangan. Maka menurut kami pendekatan kelembagaan yang sangat pas adalah koperasi. Bukan perusahaan atau PT atau perbankan. Sehingga sepakat kita memilih secara badan hukumnya, lembaganya adalah koperasi. Waktu awal berdiri, masih ingat nggak Pak, bagaimana kondisi koperasi saat itu? Saat kita dilegalkan menjadi sebuah koperasi pada Januari 2008, PR terbesar kami sebagai pengurus adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada dan target pengurus saat itu selama 2 tahun ke depan minimal kita sudah benar-benar sustain, mandiri. Tidak lagi ada support biaya atau apapun dari yayasan. Dan tentunya ini tantangan bagi kami sebagai pengurus baru saat itu yang secara pengalaman kami belum ada sama sekali secara langsung menjadi seorang pengurus. Strategi awal kita adalah tadi bagaimana mengoptimalkan bisnis dengan anggota supaya kita 2 tahun ke depan itu mengalami sustain, laba istilahnya.
Sehingga dengan kurun waktu kurang lebih 2 tahun ke depan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa laba, maka bayangan kami sebagai pengurus saat itu, maka kita punya harapan bahwa kita akan bisa berkembang. Dan itu terbukti setelah kita melewati masa 2 tahun pembelajaran untuk bisa sustain. Setelah 2 tahun, alhamdulillah banyak mulai bermunculan lembaga-lembaga lain, terutama lembaga keuangan, itu mau bekerja sama dengan kita. Karena saya tahu persis sebuah koperasi bisa bekerja sama dengan lembaga lain, terutama lembaga keuangan, itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, persyaratan kelembagaan sudah 2 tahun. Kedua, persyaratan sustainable, itu kita harus 2 tahun itu terbukti kita laba. Nah, 2 hal itulah yang menjadi target awal di 2 tahun pertama kepengurusan kami. Dan alhamdulillah setelah kita melewati itu, kita bisa setahap demi setahap bisa lebih mengembangkan kelembagaan koperasi Baitul Ikhtiar sampai sekarang. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak, apa sih yang membedakan KSPPS Baitul Ikhtiar dengan koperasi lainnya? Ciri khas pertama yang, tapi sebenarnya juga ada di koperasi lain, baik itu yang syariah maupun yang non syariah, yang boleh dibilang mirip persis gitu. Tetapi secara umum ciri khas dari koperasi Baitul Ikhtiar adalah target sasaran anggota adalah para ibu-ibu. Kedua, tadi mungkin pelayanannya itu kelompok. Karena apa? Kita harus ada satu pertimbangan yang sangat mendasar kenapa kita kelompok. Kita harus sebanyak mungkin bisa mempunyai outreach layanan. Dan kita main di paling mikro. Tentunya kalau kita pelayanannya individual, maka ini sangat tidak efisien. Metodologi pelayanan kelompok inilah yang kita pilih. Nah, itu menjadi salah satu ciri atau pembeda dengan koperasi secara umum. Tetapi memang ada beberapa koperasi, baik itu yang syariah maupun yang non syariah, ada juga yang secara pelayanan itu mirip dengan kita, yaitu berkelompok, target anggotanya ibu-ibu, itu banyak. Di Indonesia mungkin sudah banyak, baik itu yang badan hukumnya koperasi maupun badan hukumnya PT, ada yang proses pelayanan kepada anggota kalau koperasi, dan kalau yang PT kepada nasabahnya itu pelayannya mirip dengan kita. 2 hal, perempuan berkelompok, itu yang menjadi ciri khas di koperasi Baitul Ikhtiar. Kalau pada awal berdiri karyawan masih puluhan, anggota juga belum banyak ya Pak. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak? Berapa jumlah anggota dan karyawannya saat ini? Perkembangan karyawan dan anggota. Januari 2008 itu jumlah karyawan termasuk pengurus itu 24 orang dengan jumlah anggota kurang lebih 4 ribuan. Nah, per Juni 2021 karyawan 319 orang. Kemudian jumlah anggota per Juni 2021 sebanyak 40.558 orang. Dan mayoritas tadi ibu-ibu. Kalaupun ada laki-laki, itu hanya anggota yang dia statusnya sebagai pengurus atau karyawan di koperasi Baitul Ikhtiar. Saya pernah mendengar Pak, kalau KSPPS Baitul Ikhtiar ini sudah memiliki banyak kantor cabang. Selain di Bogor yang menjadi kantor pusat, di kota mana lagi Pak yang terdapat cabang KSPPS Baitul Ikhtiar ini? Koperasi Baitul Ikhtiar per Juni 2021 sudah memiliki, selain kantor pusat, sudah memiliki kantor cabang sebanyak 21 kantor cabang yang tersebar memang masih di Provinsi Jawa Barat, yaitu di 7 kota kabupaten. Pertama, ada kantor cabang di Kabupaten Bogor yang kita merintis awal, kemudian ada di Kota Bogor, dan kemudian ada di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dan insya Allah pada
semester terakhir 2021 ini kita sudah bisa akan menambah targetnya 2 cabang lagi di kabupaten baru, yaitu Kabupaten Ciamis. Sekarang saya ingin tahu resep atau rahasia nih Pak. Apa menurut Pak Latif yang bisa membuat KSPPS Baitul Ikhtiar ini bisa berkembang seperti sekarang? Perkembangan Koperasi Baitul Ikhtiar tentunya saya meyakini bahwa yang namanya koperasi itu berkembang atau tidaknya, pertama itu peran dari anggota. Pertama, ketika anggota itu aktif, maka aktif dan mengikuti aturan main mereka sebagai anggota, patuh atas kewajiban, hak dan kewajibannya sebagai anggota. Itu kunci pertama. Di dalam kelembagaan koperasi tentunya, walaupun sampai hari ini masih banyak kalangan atau orang atau pihak apapun memandang sebelah mata terhadap koperasi. Tetapi saya meyakini ketika koperasi itu dikelola dengan profesional, dengan manajemen yang profesional, dengan manajemen bisnis yang benar, tentunya walaupun secara badan dan hukum itu koperasi, itu kita punya potensi untuk berkembang. Nah, kunci kedua adalah bagaimana kita bisa menjalankan manajemen secara benar, baik itu manajemen bisnisnya maupun manajemen orangnya. Dan sehingga yang paling pertama kita lakukan adalah bagaimana membuat aturan main di manajemen ini yang sangat-sangat disiplin, kuat, termasuk bagaimana manajemen keuangan. Bagaimana kalau dari sisi manajemennya Pak? Apa saja yang sudah dilakukan? Dari sisi manajemen tentunya dari sisi manajemen bisnisnya minimal. Contohnya misalnya begini, di kita sangat ketat sekali terkait dengan bagaimana manajemen keuangan. Salah satu kuncinya kan masalah ketika bicara koperasi simpan pinjam ini urusannya uang. Sehingga manajemen keuangan ini menjadi satu prioritas di pengurus untuk bagaimana jangan sampai nih manajemen keuangannya kita kedodoran. Untuk sampai saat ini, dari mulai kepengurusan Koperasi Baitul berdiri sampai hari ini, yang namanya saya sebagai ketua pengurus tidak bisa semena-mena memakai uang organisasi atau koperasi tanpa prosedur yang jelas. Prosedurnya sama dari mulai ketua pengurus sampai ke bagian paling bawah ketika mereka akan menjalankan tugas yang di sana memerlukan biaya operasional. Termasuk berlaku juga untuk saya. Ketika saya akan tugas luar kota misalnya, contoh, saya juga harus mengikuti prosedur pengajuan dulu, kemudian nanti setelah selesai tugas luar kota, saya pun akan memberikan report laporan, khususnya laporan keuangan. Nah, disitulah salah satu kunci bagaimana manajemen di kita, termasuk tadi kita adalah lembaga yang harus bertanggung jawab kepada publik, terutama pertanggungjawaban kita kepada anggota. Pertanggungjawaban itu tentunya kita harus bisa lakukan secara profesional. Dari tahun 2012 sampai sekarang kita selalu laporan keuangan kita selalu diaudit oleh KAP secara profesional. Proses audit itu bagi saya adalah bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau hanya kewajiban, ya yang penting menjalankan tugas, memenuhi kewajiban. Tapi bagaimana pengurus dan manajemen memaknai sebagai sebuah proses audit, contohnya itu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Karena sekarang misalnya mau ngajuin ke LPDB saja, ditanya tuh laporannya sudah diaudit atau belum. Bahkan di dalam permen kalau tidak salah, koperasi beraset 5 miliar ke atas wajib audit. Nah, sehingga bagi kita itu bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Hubungan dengan stakeholder bagaimana Pak? Banyak kerjasama yang dilakukan? Dari mulai tahun 2011 tepatnya, kita sudah bisa membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga keuangan. Dan alhamdulillah sampai sekarang hubungan kerjasama ini berkembang, baik dari sisi jumlah lembaga keuangannya maupun kualitas.
Kalau bicara tentang kerjasama dengan lembaga keuangan kan diukurnya dari jumlah rupiah yang bisa kita dapatkan dari proses kerjasama itu. Dan sampai hari ini hubungan kita dengan para stakeholder, khususnya lembaga-lembaga eksternal, tidak ada yang bermasalah sampai sekarang. Kalaupun sekarang sedang stuck, istilahnya kerjasama itu sedang terhenti, tetapi alhamdulillah kami tidak meninggalkan kesan buruk. Berhentinya kerjasama itu lebih pada karena kondisi. Baik Pak Latif, selain simpan pinjam, unit usaha apa lagi yang sudah dijalankan nih Pak? Di Koperasi Baitul Ikhtiar secara izin adalah izin unit simpan pinjam. Sehingga sampai hari ini kita belum mempunyai unit usaha lain selain simpan pinjam. Dan tentunya ketika izin usaha kita simpan pinjam, kita tidak boleh kalau tidak salah di dalam aturan permennya membuka unit usaha lain. Mau tidak mau kita harus merubah secara izin usahanya dulu, baru kita bisa membuat unit usaha lain. Nah, untuk saat ini kita masih istiqomah dengan satu unit saja dulu, unit simpan pinjam. Dalam mengembangkan koperasi Pak, kendala atau hambatan apa yang dialami terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini? Kita mafhum bersama COVID-19 ini ya jadi momok, dalam artian momok yang sangat mematikan juga tidak. Tetapi munculnya COVID-19 ini tentunya menjadi masalah bagi kami. Di tahun 2020 laba kita minus. Ada satu manfaat atau hikmah dari munculnya COVID-19 ini adalah pertama, proses masuknya masa krisis karena COVID-19 itu bagi kami, bagi pengurus adalah masa pengujian loyalitas. Pertama, loyalitas anggota, kedua, loyalitas karyawan. Di mana mau tidak mau kita secara bersama-sama sedang mengalami proses yang down. Jadi semua bagian termasuk anggota, termasuk karyawan, kita harus dalam masa-masa pengencangan ikat pinggang. Dan ini adalah masa yang bagi saya dan pengurus menguji loyalitas anggota dan karyawan. Kalau itu menjadi masalah, iya, secara bisnis. Tetapi dari proses itu tadi, hikmah yang kita dapatkan adalah saya bisa mengukur tingkat loyalitas anggota dan loyalitas karyawan. Seperti itu. KSPPS Baitul Ikhtiar sudah lama menjadi mitra LPDB. Awalnya dari mana Bapak tahu tentang LPDB ini, Pak? Kita tahunya dari sosialisasi Dinas Koperasi Kabupaten Bogor yang saat itu dilakukan oleh dinas, dan kemudian kita mencoba untuk mengakses layanan dari Kementerian Koperasi melalui LPDB. Kemudian mengajukan pinjaman pembiayaan ke LPDB ya Pak. Apa alasan Bapak saat itu? Alasan pertama adalah ya ini LPDB ini adalah programnya Kementerian Koperasi. Masa koperasi sendiri tidak mau akses? Satu. Kedua, kalau bicara tentang biaya, LPDB tentunya murah dari sumber permodalan yang lain, terutama kalau kita bandingkan dengan sumber pendanaan dari perbankan. Boleh cerita sedikit Pak tentang prosesnya? Apakah cepat atau lambat atau bagaimana nih menurut Pak Latif? Sebenarnya pengajuan kita yang kemarin ya, yang sudah cair dan sudah habis malah. Proses agak lambat karena adanya COVID saja. Saya memahaminya itu. Secara proses kan kita sudah paham bagaimana alur proses, persyaratan, dan ini sudah paham. Sehingga kemarin itu memang pas kebetulan sedang kita mengawali proses awal, langsung ada COVID. Sehingga proses selanjutnya jadi tertahan. Yang itu seharusnya LPDB Monef, kunjungan, ini tertahan, belum bisa kunjungan. Nah itu kemarin tertahannya karena adanya masuk COVID tadi. Pas kebenaran kita baru mulai mau mengajukan akhir 2019 gitu. Jadi secara proses sih bagi saya untuk yang sekarang itu lebih tertata menurut saya daripada yang dulu.
gitu. Dan secara proses tahapannya pun lebih profesional untuk sekarang. Untuk apa saja pinjaman dana bergulir dari LPDB KUMKM digunakan, Pak? Kerjasama dengan LPDB terkait dengan pembiayaan ini tentunya ada syarat-syarat, dan itu syarat mutlaknya bagi LPDB adalah karena kita simpan pinjam ya untuk modal kerja. Realisasi di lapangannya adalah untuk memenuhi modal kerja ketika ada anggota mengajukan pinjaman, dan anggota yang mengajukan pinjaman itu pun juga ada syarat-syarat tertentu, yaitu pengajuan anggota yang bisa menggunakan uang LPDB adalah pengajuan yang alokasinya untuk modal kerja, bukan untuk konsumtif. Bagi KSPPS Baitul Ikhtiar sendiri, manfaat apa yang dirasakan? Manfaatnya tentunya kan kalau koperasi tidak serta-merta di Indonesia khususnya belum bisa mandiri 100%, di mana modal guliran terutama di simpan pinjam itu belum bisa mengandalkan dari dana-dana tabungan anggota. Untuk di Koperasi Baitul Ikhtiar misalnya, dana anggota berupa tabungan dan modal simpanan pokok simpanan wajib itu baru mencapai sekitar 30%. Nah, 70%-nya dari mana? Tentunya tadi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, itu salah satu manfaatnya. Kemudian karena ini program pemerintah yang notabene melalui Kementerian Koperasi, tentunya ini bagi kami secara margin itu lebih murah dibanding sumber keuangan modal lain, terutama yang dari perbankan, dan itu secara manfaat tentunya bagi kami, tentunya ke anggota secara manfaat, maka kita tidak beban margin kepada anggota pun jadi lebih murah. Dan ke depannya Pak, apa rencana Bapak? Katanya mau buka kantor cabang lagi ya Pak? Tentunya sebagai sebuah lembaga bisnis, nah, dalam hal ini koperasi, kami sebagai pengurus tentunya mempunyai rencana kerja jangka panjang. Rencana besar kami sebagai pengurus itu terutama pengembangan wilayah layanan atau wilayah keanggotaan. Di tahun 2022 kita sudah merencanakan dari sebelumnya, kita akan naikkan secara izin usahanya, naikkan menjadi nasional. Kalau sekarang kan baru tingkat Provinsi Jawa Barat, kita akan naikkan skala koperasinya, izin usahanya ke tingkat nasional, dan kita akan masuk mengembangkan ke Jawa Tengah. Dan kalau tidak ada halangan, bulan Oktober ini, tahun 2021 ini, kita sudah mulai mensurvei atau mengasesmen seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah. Sehingga nanti masuk di tahun 2022, kita sudah punya gambaran kasar tentang Jawa Tengah, mana yang akan kita memulainya di kabupaten atau kota mana kita akan memulai untuk di Jawa Tengah. Itu rencana besar di pengembangan di Koperasi Baitul Ikhtiar. Nah, adakah yang ingin disampaikan Pak untuk LPDB KUMKM? Harapan saya ke LPDB, semoga LPDB ke depannya bisa lebih lagi bisa membantu koperasi dengan program-programnya, sehingga tujuan utama kita bagaimana mengangkat UMKM ini bisa lebih maksimal lagi, lebih banyak lagi masyarakat lapis bawah yang bisa tergerak ke atas. Pak Latif, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dan kisah sukses ya Pak dalam mengelola KSPPS Baitul Ikhtiar dalam podcast LPDB KUMKM kali ini. Semoga yang Bapak inginkan dan rencanakan dapat terwujud. Terima kasih LPDB KUMKM, untung ada LPDB. Banyak koperasi yang berdiri di Indonesia namun tidak banyak yang mampu bertahan, terutama pada saat sulit seperti sekarang ini. KSPPS Baitul Ikhtiar telah membuktikan bahwa pada saat ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan kekuatan koperasi, mampu bertahan bahkan terus berkembang. Sampai di sini perbincangan kita kali ini bersama KSPPS Baitul Ikhtiar. Saya Anisha Anggun, kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan berikutnya. Untung bareng koperasi, untung ada LPDB.